Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to this video. Before we continue, make sure you already filled in the attendance list. Jadi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir terlebih dahulu. And don't forget to support this YouTube channel by hitting the subscribe and like buttons. Jangan lupa juga untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan like. And hello, this is Kumala, your beloved English language teacher. Selamat berjumpa kembali setelah semester lalu yang sangat menyenangkan. Saya harap menyenangkan ya, walaupun saya tahu nilai kalian banyak yang tidak memuaskan. Semoga di semester ini nilai kalian bisa jadi jauh lebih baik dan kemampuan berbahasa Inggris kalian jauh lebih meningkat. Amin. Okay, so today we are going to learn about simple past tense verbs. Jadi kita akan belajar tentang kata kerja yang ada di simple past tense, yang digunakan di simple past tense ya. Jadi daripada berlama-lama, kita lanjut aja ke explanationsnya. Oke, sebelumnya Ibu akan jelaskan terlebih dahulu apa sih simple past tense itu. Jadi simple past tense atau bentuk waktu lampau, ingat ya, past itu adalah lampau. Jadi dia adalah bentuk waktu yang menunjukkan tindakan atau kejadian yang sudah terjadi dan sudah selesai pada waktu tertentu di masa lalu sebelum masa sekarang. Jadi dia sudah terjadi pada waktu yang spesifik yang biasanya itu ditandai dengan bentuk waktu seperti yesterday, last year, kemarin, tahun lalu, atau last weekend, atau last week, seperti itu, dan lain sebagainya. Atau bisa juga waktunya itu dipahami berdasarkan konteksnya. Seperti itu kira-kira penjelasannya. Oke, sekarang kita lanjut. Simple past tense verbs atau yang biasa disebut preterite itu terdiri dari dua. Ada regular verb, ada irregular verb. Jadi perbedaannya itu adalah, kalau regular itu adalah apa yang biasa kita sebut dengan kata kerja beraturan. Regular itu beraturan. Verb itu adalah kata kerja. Jadi regular verb itu adalah kata kerja beraturan. Sedangkan irregular verb itu adalah kebalikannya, yaitu kata kerja yang tidak beraturan. Nah, dalam simple past tense, verb ini terbagi menjadi dua, yaitu regular dan irregular yang tadi Ibu jelaskan. Kalau regular itu biasanya ditandai dengan akhiran d atau ed di akhir katanya, di akhir kata kerjanya. Sedangkan kalau irregular verb itu dia punya beragam akhir kata. Jadi akhir katanya itu beragam, tidak harus diakhiri dengan D atau ed. Jadi dia ada range-nya itu lebih banyak. Oke, kita mulai dari membahas regular verb dulu ya. Yaitu kata kerja yang tadi diakhiri dengan D atau ed. Jadi dia itu di sini Ibu perlu tekankan. Jadi tidak sembarangan kata itu bisa kita kelompokkan di dalam regular maupun irregular verb. Jadi dia ada peraturan-peraturannya. Di sini Ibu kasih contohnya dulu. Jadi example dari si regular verb tadi ada I solved the puzzle. Kemudian yang kedua ada he dumped the garbage. Ada dua ya, I solved the puzzle sama he dumped the garbage. Perhatikan yang Ibu tandai merah, ada solved dan dumped. Nah, untuk I solved the puzzle, base formnya atau yang biasa kalian sebut dengan verb 1 itu adalah solve atau menyelesaikan. Saya menyelesaikan puzzle-nya. Jadi kata dasarnya adalah solve. Tapi karena ini sudah terjadi di masa lampau, maka dia perlu ditambahi akhiran D untuk menunjukkan bahwa kejadian itu sudah selesai. Ya, simply add
tambahkan akhiran D at the end of the word, pada akhir kata, to get the past tense of the verb, untuk membentuk kata kerja lampau. Itu ya. Jadi kata dasarnya tadinya adalah solve, kemudian ditambahkan D untuk membuatnya menjadi kata kerja bentuk lampau. Begitu juga dengan dumped. Kata dasarnya adalah dump, kemudian kita tambahkan ed pada akhir katanya supaya dia membentuk kata kerja lampau. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kok Bu yang solve itu dia hanya ditambahi D saja, sedangkan yang dumped dia pakai E, gitu kan ya? Oke, kita lanjut ke penjelasan berikutnya. Oke, kita masuk ke the rule-nya atau peraturannya. Jadi, untuk peraturan penambahan D atau ED itu, yang pertama, if a single syllable, jika katanya itu terdiri dari satu suku kata. Paham ya suku kata ya? Contohnya itu adalah Budi. Budi ini terdiri dari dua suku kata, Bu dan Di. Seperti itu ya. Begitu juga dengan bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris itu ada yang satu suku kata, ada yang lebih dari satu suku kata. Nah, jika katanya itu hanya terdiri dari satu saja suku kata, ya, suku kata itu bahasa Inggrisnya adalah syllable atau silabel. Jadi jika dia terdiri dari satu saja suku kata, kemudian tiga huruf terakhir dari kata yang cuman satu suku kata itu adalah konsonan, vowel, konsonan atau huruf mati. Konsonan itu huruf mati, lalu huruf vokal dan konsonan lagi. Jadi susunannya 3 huruf terakhir dari kata yang terdiri dari satu suku kata itu, apabila dia konsonan, vokal, lalu konsonan, maka dia harus ditambahkan ed. Oke, paham? Ibu ulang sekali lagi. Untuk peraturan pertama, penambahan D dan ED di belakang kata kerja lampau, kata kerja beraturan lampau ya, atau regular verb. Yang pertama adalah jika dia katanya itu terdiri dari satu suku kata saja dan diakhiri dengan konsonan, vokal, konsonan pada 3 huruf terakhir pada kata tersebut, maka dia ditambahkan ed. Contohnya gimana sih Bu? Ya, Ibu udah kasih contohnya. Chat itu cuma satu syllable saja, karena dia pengucapannya tuh habis dalam satu kali ucap. Chat, bukan jahat tuh ya, jadi langsung saja chat. Nah, kita lihat 3 huruf terakhir ya. Huruf pertamanya adalah H ini adalah konsonan, kemudian huruf keduanya adalah A, huruf vokal, kemudian yang terakhir adalah T, huruf konsonan. Memenuhi syarat ini, maka aturannya adalah kita harus mendouble atau menggandakan konsonan terakhirnya. Jadi kita harus gandakan konsonan terakhirnya, yaitu si T ini T, baru kita tambahkan ed. Jadinya chatted. Yang tadinya kata dasarnya adalah chat, satu syllable atau satu suku kata, namun karena 3 huruf terakhirnya itu adalah konsonan, vokal, dan konsonan, maka konsonan terakhirnya harus didouble, T-nya harus didouble, baru ditambahkan ed. Contohnya, we chatted for an hour last night through phone. Kami mengobrol selama 1 jam tadi malam melalui telepon. Ya. Tapi perlu juga diperhatikan di sini, jika konsonan terakhirnya itu adalah W, X, dan Y, maka dia tidak boleh didouble. Ya.
perhatikan. Jadi semisal kata yang cuman satu suku kata itu memenuhi syarat C, konsonan, vokal konsonan, tetapi di konsonan terakhir itu diakhiri dengan W, X, atau Y, maka dia tidak boleh didouble. Paham? Ya, yang boleh didouble adalah selain konsonan terakhir selain W, X, dan Y. Seperti itu ya. Dan ingat, yang ditambahkan bukan D, tapi ED. Paham? Kalau sudah paham, kita lanjut. Kita lanjut ke peraturan kedua. If the last syllable of a multi-syllable word is stressed and ends. Jadi, kalau yang tadi peraturan pertama itu adalah untuk kata yang satu syllable aja atau satu suku kata. Nah, yang kedua ini, peraturan yang kedua ini khusus untuk yang terdiri dari dua suku kata atau lebih. Ya, lebih dari dua suku kata. Contohnya prefer ya. Jadi syaratnya itu tadi adalah jika suku kata yang terakhir ya, itu ada penekanan, kemudian dia diakhiri oleh 3 huruf terakhirnya tadi adalah konsonan, vokal, dan konsonan, jadi sama ya. Apabila dia diakhiri dengan konsonan, vokal, dan konsonan di suku kata terakhirnya, maka dia harus didouble konsonan terakhirnya, baru ditambahkan ED. Contohnya gimana sih Bu? Contohnya seperti ini. Prefer. Ya, prefer. Prefer itu terdiri dari dua suku kata, pre dan fer. Prefer. Tapi yang ditekankan di sini adalah si fer-nya. Prefer. Bukan per-nya, tapi fer-nya. Prefer. Nah, kita lihat lagi suku kata terakhir, yaitu si fer ini. 3 huruf terakhirnya ya FER inilah ya, 3 huruf terakhirnya apabila dia diakhiri oleh konsonan, kan konsonan huruf mati ya, F itu, kemudian vokal yaitu E, lalu konsonan lagi R, maka kita perlu mendouble konsonan terakhirnya, yaitu si R-nya. Nah, ini dia. Baru kita tambahkan ED. Jadi preferred. Itu ya. Preferred. Contoh kalimatnya, I prefer tea to coffee. Saya lebih suka minum teh daripada minum kopi. Tapi di sini ada catatan pentingnya lagi. Apabila suku kata yang pertama itu ditekan, pengucapannya itu lebih menekankan pada suku kata pertama, maka dia tidak boleh di double. Jadi ini hanya berlaku untuk kata yang terdiri dari lebih dari 2 suku kata, tetapi suku kata terakhirnya itu ada penekanan. Ya, paham? Kalau sudah paham, kita lanjut lagi ke peraturan yang ketiga. Jika kata kerjanya diakhiri dengan huruf Y, ya, yaitu Y, maka kita harus mengganti huruf Y-nya ini menjadi I atau I. Lalu kita tambahkan ED. Contohnya, cry. Base formnya adalah cry. Akhirannya adalah Y. Maka Y-nya ini kita ganti dengan I, baru kita tambahkan ED. Jadinya cried. Contoh kalimatnya, she cried a lot. Dia sudah menangis. Dia sudah banyak menangis. Seperti itu. Ya, ini untuk rules number 3. Peraturan nomor ketiga. Sekarang kita masuk ke peraturan nomor 4.
There is no different form of the past verb for singular and plural subjects. Jadi tidak ada bentuk yang berbeda dari kata kerja bentuk lampau untuk subjek yang plural maupun singular. Jadi dia ini berbeda dengan simple present. Jadi simple present itu kata kerjanya itu berubah mengikuti subjeknya. Jadi misalnya subjeknya itu I, berarti kata kerjanya misalnya anggaplah go. Ini akan berbeda kalau subjeknya itu misalkan she, dia perempuan, jadinya orang ketiga tunggal. Maka go-nya ini harus ditambahkan s. Seperti ini. Itu untuk simple present. Nah, ini berbeda dan tidak berlaku untuk simple past. Jadi simple past bentuk kata kerjanya tetap sama untuk semua subjek. Ya, jadi dia tidak terikat dengan subjeknya. Mau subjeknya I, you, we, they, he, she, it, dan lain sebagainya. Kata kerja lampaunya tetap sama. Contohnya, I ate burger. Saya makan burger. Kalau I-nya ibu ganti jadi she, dia tetap she ate burger. Atau misalkan ibu ganti jadi we, dia tetap we ate burger. Atau ibu ganti jadi he, dia tetap he ate burger. Begitu juga dengan yang bawah, he cleaned the house. Kalau ibu ganti he-nya jadi I, dia tetap I cleaned the house. Seperti itu ya. Oke. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu irregular verb. Nah, irregular verb ini atau kata kerja yang tidak beraturan, kata kerja lampau yang tidak beraturan, itu punya beragam akhiran. Jadi dia tidak terikat dengan peraturan seperti si regular verb itu yang harus diakhiri dengan ed atau ini ya, atau apa nanti namanya, ed dan d. Tapi dia punya banyak sekali range kemungkinan. Oke. Di sini peraturannya ada penjelasannya dulu sedikit. Sorry. Oke, nih penjelasannya. Jadi irregular verbs itu bisa saja sedikit sulit untuk dipahami ya. Jadi dia agak tricky gitu. Tapi kalau kamu familiar dengan kata kerjanya, kamu akan mengerti bahwa mereka itu sebenarnya punya beberapa pola. Jadi dia ini berbeda dengan regular verb yang terikat dengan peraturan D atau ed tambahan D atau ed tadi. Jadi dia di sini lebih bebas gitu ya. Nah, tapi justru bebasnya dia ini akan menyulitkan kita karena bentuknya itu tidak beraturan. Kita jadi sulit untuk menentukan, oh yang ini bentuk keduanya bagaimana ya, seperti itu. Nah, ini adalah pattern atau pola yang bisa kamu pelajari. Biasanya kalau dia by seperti ini, by akhirannya y, biasanya dia itu bentuk lampaunya akhirannya itu adalah ght. Kalau come kayak gini, yang bentuk katanya seperti ini, biasanya dia bentuk keduanya o-nya berubah jadi a, seperti itu. Kemudian do, biasanya dia jadi did. Fly ya ly, biasanya kata yang akhirannya ly kalau dijadikan bentuk lampau itu biasanya berubah jadi w, seperti itu. Kemudian get, biasanya jadi got. Contohnya adalah forget, itu berubahnya jadi forgot. Untuk keduanya jadi forgot. Begitu juga dengan go dan when. Nanti kamu bisa baca sendiri. Kamu pause aja videonya, terus kamu baca.
Ini juga lanjutannya. Jadi polanya itu seperti ini. Pola kata kerja tidak beraturan. Untuk memudahkan kamu untuk menentukan, oh yang ini perubahannya seperti ini. Jadi polanya kurang lebih seperti inilah. Jadi intinya adalah tidak ada cara yang mudah dalam mempelajari irregular verb atau kata kerja tidak beraturan, apalagi yang bentuknya itu lampau. Jadi kamu satu-satunya jalan adalah kamu harus menghafalnya, gitu ya. Kemudian rule yang terakhir itu ada yang namanya to be verb. Ingat ya, to be itu kan ada 3, am, is, are. Kalau di simple present, am itu pasangannya I, is itu he, she, it. Sedangkan are itu you, we, dan they, ya kan? Itu kalau di simple present. Nah, kalau di simple past itu beda lagi. Untuk am dan is itu dia berubah menjadi was. Sedangkan untuk are dia berubah menjadi were. Oke? Contohnya, kalau simple presentnya we are student, are-nya ini berubah jadi were. We were students. Seperti itu. Oke, thanks. I think that's all for the explanation. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan di Google Classroom maupun di WhatsApp group. Nah, untuk tugasnya, dengarkan baik-baik. Ya, tugasnya kalian harus mencari 5 kata kerja beraturan bentuk lampau dan 5 kata kerja tidak beraturan bentuk lampau. Jadi mencari masing-masing 5, kemudian kamu boleh tulis di buku tugas kamu. Jadi tulis dulu di buku ya, tulis di bukumu, lalu tulis nama dan kelasmu. Ibu harap kalian tidak lupa menulis nama dan kelas kalian untuk menghindari anak-anak yang bandel yang kerjanya nyontek pekerjaan temannya. Jadi temannya yang kerjakan, nanti dia screenshot, dia kirim ke ibu dan dia akuin itu sebagai pekerjaannya dia. Ibu gak mau itu sampai terjadi ya. Belajarlah untuk jujur ke diri kalian sendiri. Jadi tulis di buku tugas kalian, tulis nama kalian di situ, kelas kalian, kemudian kalian foto, kirim ke ibu ya di Google Classroom. Oke, itu aja. Selamat belajar. Kalau ada kesulitan silakan ditanyakan ke ibu. Kemudian jangan lupa yang mengikuti perbaikan silakan segera mengumpulkan tugasnya sebelum 1 Februari, karena setelah 1 Februari ibu tidak akan membuka kesempatan lagi. Jadi kalau nilai kamu 2 atau 0 di rapot, maka ibu tidak akan segan-segan untuk memberikan nilai segitu. Jadi ibu akan melihat usaha kalian masing-masing. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. See you next week. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. And goodbye.